Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin niyati bil zahir wal batin wal nafs wal ahli wal aulad wal mali wad din wad dunya wa ila hadratin nabi mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi
subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah 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 syukrulillah alhamdulillah 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 syukrulillah alhamdulillah 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 syukrulillah astaghfirullah 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 atubu ilallah astaghfirullah 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 atubu ilallah astaghfirullah 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 atubu ilallah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي
اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واغفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر اللهم اجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق نزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم إمام محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذو الحقوق عليهما أجمعين ثم إلى أرواح الإمام الغيور سيدنا الإمام الغيور سيدنا الإمام محمد بن علي مولى الدويلة وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الصفابي وعلوي ثم إلى أرواح الله وحبيب الإمام أبي بكر الصقران سيدنا الحبيب إمام المحضار والحبيب الإمام عبد الله وإخوانه وأولاده وذرياتهم ثم إلى روح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر الصقران ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أحمد رفاعي وسيدنا الإمام أحمد بادامش عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذرياتهم أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملائكة وإمام الأولياء وغوث الأكابر شمس الشموس محي النفوس العارف بالله الحبيب بإمام عبد الله بن أبي بكر الأكبر الله ينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح أولادهم الحبيب إمام القدم عبد أبي بكر وإخواني والحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة سرية وساداتنا آل بني علي إن كان أرواح مشهد مغربها أن الله ينفعنا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا سالم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا خوف وغوث ومعين. آمين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين. آمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. آمين يا ربي شتت شملهم يا ربي فرغ جمعهم يا ربي قلل عندهم واجعلهم في الغابرين. آمين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. آمين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر كل المؤذين. آمين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامت. آمين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. آمين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قامين. آمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. آمين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفاحل وجاه جبريل الآمين. آمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاضل الله حضرة محمد صلى الله عليه وسلم في حزنه الله المؤلف السيد أحمد بن عمر والشاذلي وتبارك حضرة الشيخ كي هاشم أشعري وتبارك كي حيدر الأنوار وتبارك كلهم شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب الأبد الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سوركم يا أهل الدرك والباطن والنور النور. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة القربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسناد رياق الأخير مفتاح باب اليسر
Sayyidina Muhammad al-Khudar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga alhamdulillah kita dapat duduk di musholah yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju musholah ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengulangi pelajaran-pelajaran kita dulu yang masih kecil, kitab Safinatun Najah. Sekarang pembahasan tentang faslun mujibatul ghusli sittatun. Kemarin kita masuk tentang air. Sekarang faslun mujibatul ghusli sittatun. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6. Di orang itu wajib mandi ada 6 perkara. Mujibatul ghusli sittatun wa hiya qismani. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6 dan dia dibagi menjadi 2. Yang menyebabkan mandi besar itu ada 6. Dibagi 6 tersebut menjadi 2. Enggak ada itu ya, enggak ada ya. Ma yahtassu bin nisa'i salasatun. Sesuatu yang dikhususkan untuk para wanita itu ada 3 macam. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6, dibagi menjadi 2. Yang pertama khusus bagi wanita itu 3 macam. Yang 3 macam lagi adalah kumpulan laki-laki dan perempuan. Khusus untuk perempuan, laki-laki nggak ada. Jadi apa yang pertama? Al-haidu. Haid, ya kan? Yang pertama haid. Itu bagi perempuan tuh. Apalagi nifas, wan nifas. Wal wiladatu, melahirkan. Itu untuk perempuan itu 3 macam, haid, nifas, dan wiladah. Ma yashtariku fihi rijalu wan nisa'u salasatun al-jima'u wa khurujul mani wal maut. Dan yang berbarengan atau berserikat, artinya laki-laki dan perempuan, itu ada 3 macam, jima, khurujul mani, wal maut. Hubungan badan, keluar air mani, dan kematian. Nah, ini yang 3 ini laki-laki punya, perempuan juga punya. Syarhu mujibatil ghusl. Adapun penjelasan yang mewajibkan orang mandi itu, yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Gitu. Jadi yang menyebabkan orang mandi yang pertama itu adalah ilajul hasyafati fil farji. Masuknya zakar laki-laki fil farji pada kemaluan perempuan. Jadi apabila zakar laki-laki itu masuk ke farji perempuan, dengan kata lain bahasanya itu hubungan badan, maka wajiblah laki-laki dan perempuan tersebut untuk mandi besar. Ilaju bimana, ilaju itu memasukkan, ay idkhalu. Ilaju itu ay bimana idkhal, memasukkan. Al hasyafah yaitu hasyafah. Ra'su zakari, kepala zakar kemaluan, wa tusamma al kamrah, dan dinamakan juga kamrah. Ini penjelasannya. Apa saya ambil penjelasan lain. Wa dhabitul farji kullu ma yusamma farjan sawa'un akana qubulan am duburan min adamin aw ghairihi hayyin aw mayyitin. Adapun definisi farji itu kullu ma yusamma, setiap sesuatu yang dinamakan farjan itu farji, sawa'un, sama saja, akana qubulan am duburan, apakah itu lewat lubang depan atau lubang belakang, min adamin aw ghairihi, dari keturunan anak Adam atau ghairihi, selainnya, hayyin au mayyitin, baik dia hidup maupun mati.
Misalkan ada orang sodomi, nauzubillah, ya kan, sodomi lewat belakang, lewat dubur. Bagaimana dia? Mandi besar nggak? Mandi besar. Jadi bukan hanya lubang depan saja, lubang belakang pun ketika dia masuk farji tersebut, maka dia itu wajib mandi. Daripada anak Adam atau selainnya, hidup maupun mati. Oh, dia misalkan dia menzinai mayit gitu, mayit, ya kan? Bagaimana hukumnya? Tetap mandi, baik dia yang masih hidup maupun yang mati. Jadi nggak ada istilah, oh dia makan mayit udah, nggak, tetap wajib. Jadi kalau misalkan dia lewat lubang depan atau lewat lubang belakang, sama saja wajib mandi, baik yang hidup maupun yang mati. Itu yang pertama, ilajul hasyafa fil farji. Kalau kita biasa yang rumah tangga mengerti lah bahasa seperti itu. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani. Ya, setelah kita berhubungan badan pada istri kita yang sah, yang halal. Yang kedua yang menyebabkan orang mandi, khurujul mani, keluarnya air mani. Terus al-farqu bainal mani wal mazi wal wad'i. Apa perbedaan antara air mani, air mazi dan air wad'i? Kan tuh air ada 4 tuh. Ada air seni, air kencing, ada air mani, ada air mazi, ada air wad'i. Apa tuh bedanya? Jadi yang keluar dari lubang depan itu 4. Yang tiap hari kita lakukan tuh air seni, air kencing bahasa kita mah begitu. Ada air mani, ada air mazi, ada air wad'i. Apa bedanya? Al-maniyu, adapun air mani tersebut, ma'un abyadu yatadaffaqu hala khurujihi. Itu air yang putih yang muncrat ketika keluarnya. Air mani itu. Jadi kalau air mani itu apa perbedaannya? Dia itu air tersebut warnanya putih dan ketika keluar itu muncrat. Itu air mani. Ya. Dan wa yakhruju bi syahwatin, dan keluarnya itu dengan syahwat. Mohon maaf ini bahasanya seperti ini. Emang kita lagi bab masalah mujibatul ghusl. Dan keluarnya itu dengan syahwat. Jadi kalau misalkan keluar dengan syahwat, ya, dia nyembur tuh atau nyemprot, maka itu disebut air mani. Wa yaqubu khurujahu futur, dan mengakibatkan keluarnya air mani itu menjadi lemes, lelah. Ya kan, lelah kita laki-laki nih. Wah, kan kita laki-laki, kita berhubungan yang halal sama istri kita, tahu-taunya keluar muncrat gitu. Beda kalau air kencing, beda. Muncrat dia gitu. Udah muncrat, keluarnya itu bisyahwat. Ya kan, dengan syahwat, nikmat gitu. Nikmat udah. Ya nikmat dah, apalagi pengantin baru. Nikmat kan dah baru pertama kali. Wah, disyahwat dengan syahwat. Dan mengakibatkan setelah keluar air mani itu menjadi lemes. Nggak ada orang, makanya mohon maaf itu rata-rata kalau orang habis hubungan badan itu rata-rata yang tidur itu bapak-bapak rata-rata. Duluan. Karena lemesnya itu ya. Survei membuktikan, Mak. Survei membuktikan. Wah, apalagi 2 rit 3 rit kalau kuat. Wah. Iya, udah leklok kan dengkul, leklok aja dengkul. Oh ya udah. Walaupun misalkan kita minum jamu jakban juga atau minum apa juga itu. Lemes itu. Nah itu air mani itu. Nah, kalau sudah keluar air mani, maka wajiblah kita mandi. Jadi, apa tuh ciri-cirinya keluarnya? Tadi keluarnya itu airnya putih, muncrat, keluarnya ya kan, dan dengan penuh syahwat atau nikmat gitu. Setelah itu, setelah keluar lemes. Dah, itu. Gir belum ini dia belum tahu gir. Al-maziyu, adapun air mazi. Air mazi. Ma'un abyadu raqiqun laziza. Air putih yang tipis dan lengket. Al-mazi. Yakhruju inda sawarani syahwati bila syahwatin kamilah. Keluarnya itu ketika gejolak syahwat, tetapi dengan tanpa syahwat yang sempurna. Kalau kita mah ibaratnya itu minyak remnya gitu. Jadi
Mazi itu ada ketika ngelihat lawan jenis itu udah basah. Nah, itu mazi itu. Tapi biasanya waktu pada bujangan tuh ya yang belum menikah itu ngeliat wow itu syahwatnya tinggi tuh, ya kan? Tahu-tahu udah basah aja itu. Tapi bukan air mani itu namanya air mazi. Itu namanya air yang keluar dengan gejolak syahwat, tetapi bukan dengan syahwat yang sempurna. Pelumas kalau bahasa kita mah itu. Soalnya kalau nggak keluar itu seret kan gitu. Iya. Maka kan kalau misalkan kita hubungan badan sama istri kita kan sunahnya, mohon maaf, kan keburu pemanasan dulu, jangan main hajar wae. Nah itu keluar pelumasnya itu maksudnya biar mudah gitu. Ya pikir begitu, mohon maaf ya yang gitu. Mau gitu biar jelas dunia. Jadi air mazi gitu tuh. Ya. Tapi kalau udah pada tua mah kita apalagi udah 40 ke atas kayaknya udah mulai jarang kita mah. Ya. Udah mulai jarang. Kalau masih bujangan bawah yang ya Allah, yang masih tenaganya masih fit mah wah, belum ada lawannya, itu rata-rata gitu. Tapi nggak salah juga. Kadang orang tua itu mazi keluar. Ya, itu tadi pemanasan dulu, ya kan? Pemanasan dulu dan sebagainya. Nah itu pelumas lah itu. Terus mazi namanya. Dia keluar dengan syahwat, tapi bukan syahwat yang sempurna. Kalau wad'i ma'un abyaddu sakhinun kadirun, yaitu air yang putih yang hangat dan keruh. Kalau air wadi yakhruju ba'dal bauli, yang keluar setelah buang air kecil, baul. Au inda hamli syai'in saqilin, atau ketika dia membawa sesuatu yang berat, habis kerja berat, itu kadang tuh keluar air wadi tuh. Bentuknya itu putih, hangat dan keruh kayak air pasir begitu tuh. Nah, itu air wadi itu. Beda kalau air seni. Kalau air seni kan enggak tuh. Kencing itu beda. Al-wadi itu kalau pegang bentuknya tetap putih, ya kan? Terus ada kehangat-hangatan dan keruh-keruhnya. Nah, itu namanya air wadi. Maka yang keluar daripada kubul lubang depan kita 4: air seni, air mani, air waz'i, dan air wada'i. Nah, itu adalah air yang keluar daripada lubang depan kita. Terus bagaimana tuh hukumnya inda khuruji ahadiha? Bagaimana hukumnya ketika keluar salah satu daripada 3 tersebut? Kalau al-maniyu yujibul ghusl. Kalau air mani itu wajib untuk mandi. Air mani nih, maka wajib dia untuk mandi. Wala yanqudul wudu', dan dia tidak membatalkan wudu, wa huwa tahirun, dan air mani itu suci. Jadi air mani itu bukan najis, suci. Gak boleh untuk sholat misalkan. Kalau air mani kan sholat boleh, karena itu air itu suci. Nah kalau misalnya air mani najis, nah kita najis semuanya pak. Ya, air mani itu tahir, wa huwa tahirun. Al-maziyu, adapun air mazi itu wal wadi'u atau air wad'i hukmuhuma kal bauli. Maka hukum kedua air mazi dan air wad'i itu hukum keduanya kal bauli, seperti air seni. Seperti kita buang air kecil. Nah, itu hukum air mazi dan air wadi. Fayan qudanil wudu'a, maka keduanya itu dapat membatalkan daripada wudu. Jadi kalau misalkan keluar air mazi, wadi, maka itu dapat membatalkan wudu kita. Wahuma najisani, dan keduanya tersebut air mazi, air wadi itu najis keduanya, sama seperti air baul, seperti air kencing. Nah, gitu. Tapi dia nggak wajib yang namanya mandi besar, karena hukumnya itu seperti kal baul, seperti air seni atau air kencing. Terus alamatul mani yajibul ghuslu idza wujidat ihda hazil alamat wala yushtaratu kulluha wal mar'atu mislu rajuli fi zalik. Adapun ciri-ciri air mani itu wajib mandi apabila didapati salah satu daripada ciri-ciri atau tanda-tanda ini. Ada cirinya tuh. Wala yushtaratu kullaha, wala yushtaratu kulluha, dan tidak disyaratkan untuk semuanya, artinya tidak semuanya ada. Wal mar'atu mislu rajul fi zalik, dan demikian pula perempuan
hukumnya sama seperti laki-laki fi zalik dalam hal itu. Apa yang pertama? At-talazzuzu bi khurujihi. Air mani itu keluarnya lezat. Keluar lezat, nikmat ya. Bi khurujihi dengan keluarnya air mani. Jadi at-talazzuzu bi khurujihi, lezat keluarnya. Ai yakhruju bi syahwatin, yaitu keluarnya itu dengan syahwat. Tuh, air mani gitu. Yang kedua, asani at-tadaffuqu ay yakhruju ala dufa'atin. Keluarnya itu muncrat atau tersendat-sendat. Ya kan? Ay yakhruju ala dufa'atin, yaitu keluarnya itu secara tersendat-sendat atau muncrat, pelan-pelan, tret-tret. Baru itu dinamakan air mani. Ar-raihatu, dan adapun baunya air mani tersebut iza kana ratsban ka raihatil ajin. Jika ada air mani itu basah, maka seperti baunya itu seperti bau adonan. Wa iza kana jafan, dan jika ada itu kering, ka raihati bayadil bidi au awit tal'i, seperti baunya putih telur atau tunasnya kurma. Jadi ada baunya, ya, seperti putih telur. Itu ciri-cirinya air mani. Kita udah paham dah, itu udah paham. Cuman ya namanya kita belajar, kudu jelasin doang, gitu doang. Kita mau udah ngerti dah kita. Cuman diulang-ulang fikih. Falaisa min alamatil mani kaunuhu abyadha. Maka tidak ada daripada tanda-tanda air mani ini kaunuhu adanya abyadu putih, au yaqubu atau mengakibatkan khurujahu futur, keluarnya itu kelelahan, walakin akan tetapi haza ala sabil ghalib, akan tetapi ini menurut kebiasaan, jalan kebiasaan. Jadi menurut kebiasaan begitu. Bagaimana kalau misalkan nggak ada ciri begitu? Ini biasanya begitu keluar. Jadi ada apa namanya? Ada masalahnya, ada ciri-cirinya. Mas'alatun masalah. Idza syakka hal kharij amaniyun am mazyun famal hukmu. Ada suatu permasalahan. Bagaimana jika dia ragu apakah air tersebut air mani, air mazi, maka apa hukumnya? Ini air mani apa air mazi? Kenapa? Karena air mazi itu adalah syahwat yang tidak sempurna, tetap dia bergejolak tapi nggak sempurna. Kalau timbul ini air mani apa air mazi nih, ragu kita, bagaimana hukumnya? Yatakhayyaru, maka boleh memilih, fa in syaa jalahu maniyan, jika ia menghendaki bahwasanya air tersebut air mani, fayajibu alil ghusl, maka wajib atasnya itu mandi. Wah, semua yakin ada air mani dah biar enak, udah mandi. Wa in syaa jalahu mazyan, dan jika dia menghendaki itu menjadi air mazi, fayanqudu wudu'uhu, maka dia batal akan wudu'ahu, akan wudunya, maka batal akan wudunya. Wa yajibu ghuslu ma asabahu minhu, dan dia wajib untuk membasuh sesuatu yang terkena daripada air mazi tersebut. Wal afdalu, dan lebih utamanya ayyajma'a bainahuma, menggabungkan di antara keduanya, fayaghtasil, dan dia mandi, wa yaghsilu ma asabahu, dan dia basuh sesuatu yang terkena minhu darinya. Ragu nih misal, ini air mani apa air mazi gitu. Bingung, ya kan? Karena dia anggap keluarnya itu nikmat juga kan. Cuman bukan syahwat yang sempurna. Ragu dia, ini mazi apa air mani. Maka kalau misalkan dia yakin itu air mani, mandi. Tapi kalau dia yakin itu air mazi, ini air mazi mah, ya udah cukup dengan wudu saja, tetapi dibersihkan itu celana yang terkena tersebut. Terus mana yang lebih utama, yang lebih afdal? Yang lebih afdal ya tadi digabungkan antara keduanya. Udah dah, saya anggap air tersebut yang saya keluar menggejolak syahwat dan sebagainya, kalau saya nggak paham, saya anggap itu air mani, tetapi saya anggap juga ini air mazi. Mandi, celananya kena pun dibersihkan, nah, itu lebih afdal. Jadi begitu, itu masalah air mani. Yang ketiga, wal haidu, haid. Nah, haid itu untuk perempuan, laki-laki mengadah haid.
laki-laki emang nggak ada haid. Jadi nggak ada halangan laki-laki itu, oh saya emang nggak sholat, nggak ada. Kalau perempuan emang nggak sholat, ya boleh karena sedang haid. Kalau laki-laki emang nggak ada yang namanya dia nggak wajib sholat. Sakit juga tetap wajib sholat, kecuali kalau akalnya sudah tidak berfungsi, akalnya. Akal nggak berfungsi ya udah, beda lagi hukumnya itu mah. Haid wanita atau selesai haid tuh, selesai bersih dia, ya kan? Setelah bersih bagaimana? Ya udah, setelah bersih haid tersebut, wanita tersebut mandilah dia dengan mandi wajib. Yang keempat, an-nifasu, nifas. Apa tuh nifas? Melahirkan. Setelah melahirkan, setelah melahirkan itu nifas, ya kan? 40 hari atau sampai 60 hari. Selesai itu mandi. Wal wiladatu, lahiran, lahiran tuh sama, terus lahiran juga mandi. Wal mautut, al mautu, mati, itu pun sama mandi. Tapi kalau meninggal itu mandi bukan mandi sendiri, tapi dimandiin. Nggak bisa orang mati itu mandi sendiri, lah kita kabur. Iyalah, orang mati wow dimandiin. Nah itu yang menyebabkan orang mandi besar itu ada 6. Jadi kalau misalkan 6 tersebut 3 ada di khusus untuk perempuan, 3 lagi ada di perempuan dan ada di laki-laki. Lanjut, faslun furudul ghusli isnani. Pasal fardu mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Fardu mandi itu yang pertama niat. Waktuha awal ghusli. Niat itu waktunya pada permulaan basuh. Permulaan basuh nih. Ya. Li'annal badana fil ghusli kal 'udwil wahid. Karena sesungguhnya badan di dalam mandi itu seperti anggota yang satu. Boleh enggak kaki dulu? Boleh. Boleh tangan dulu? Boleh. Tapi lebih afdal dari atas kepala dulu sampai ke ujung kaki. Niat tuh. Jadi kalau mandi itu bukan hanya, kita kan tiap hari mandi, tapi ada mandi yang wajib, yang itu yang butuh dengan niat. Nggak bisa kita mandi cuma sembarangan, enggak, harus niat tuh. Itu diantaranya mandi besar. Kapan waktunya? Waktunya tadi ketika kita membasuh anggota yang pertama. Terus bagaimana kalau nyebur? Nyebur di kolam gitu. Apakah kaki dulu atau tangan dulu atau kepala dulu? Enggak, nyebur mah beda. Ya. Mungkin kalau nyebur itu beda. Misalkan mandi di kolam gitu ya beda. Kalau berenang misal pagi kita, wah malas mandi, oh saya mau berenang ah. Pagi kalau berenang jam 10, nggak usah mandi lagi, kalian tak berenang langsung niat mandi besar gitu, janabah boleh. Gitu. Kaifatun niyati fi ghusl fardhi. Adapun cara niat dalam mandi besar itu yanwi biqalbihi, dia niat dengan hatinya. Wa yusanna ayat talaffadh fayaqul, yaitu disunnahkan dengan melafazkannya. Fayaqulu, maka dengan niat nawaitu raf'al janabah atau nawaitu raf'al hadasil akbar atau nawaitu fardhal ghusli. Yang biasa kita lakukan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, boleh. Jadi gitu tuh. Raf'al hadas akbar boleh. Atau khusus janabah doang, nawaitu raf'al janabah boleh. Ya kan? Saya mah yang itu aja yang dulu guru-guru saya ngajarin, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Udah. Pakai niat yang penting. Enggak ketinggalan niatnya. Ini kalau niatnya ketinggalan repot. Kenapa? Karena mandi besar itu kudu pakai niat. Dan ketika orang mandi besar itu pahalanya banyak. Pahalanya. Lagi ibu-ibu itu paling males tuh mandi besar, artinya keramas lagi tuh ibu. Iya, paling males tuh. Padahal pahalanya banyak. Yang getah bapak-bapak mandi mulu senang. Ibu-ibu mah kadang kedingin. Ada baik alasannya, kalau udah usia udah pada 30-40 ada baik itu, wah dingin gitu. Nah, maka jarang sedikit bapak-bapak yang pada kawin lagi tuh. Iya, orang ibunya pada malas mandi. Iya. Maka pada kawin lagi begitu, malas banget, udah kawin lagi dah gitu. Makanya kan, padahal mandi besar itu pahalanya luar biasa, besar. Iya, pahalanya besar. Ternyata saya kan ngajar ibu-ibu, iya Ustaz, saya paling malas itu mandinya, bukan itunya, artinya mandinya saya malas, apalagi malam subuh dingin-dingin gitu. Wah,
habis hujan itu, waduh dingin Pak Ustadz ya. Waduh kata saya, ada baik deh lah ibu. Iya. Ternyata keluhan ibu-ibu itu malas mandi besar. Padahal dia tiap hari mandi, saya 2 kali. Tapi giliran mandi besar, ogah dia kadang. Iya bener itu. Itu apa namanya, realita atau apa itu ya? Saya tanya begitu. Cuma sih di sini mah enggak kali. Iya. Iya. Masih aja hangat. Oh sama aja Ustaz ribet gini. Ada apa alasan itu? Iya. Sama kering rambutnya. Itu ribet keramas, Ustaz kalau nggak keramas lagi enak katanya. Iya dah, saya bilang dia ya udah. Jadi pakai niat. Kalau nggak pakai niat, maka mandinya ya nggak sah. Kalau tidak sah, berarti nanti ketika ibadah, sholat dan sebagainya itu tentunya nggak diterima. Asani yang kedua, ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Aikulil badani, yaitu setiap badan. Jadi ibarat dari ujung kepala sampai ujung kaki, di ubun-ubun sampai kaki, semua terbasuhi oleh air. Jangan sampai enggak. Pakai shower gitu enak kan, keran gitu, keran udah. Boleh pakai gayung, boleh aja. Yang penting mah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Artinya sampai air itu masuk ke kulit-kulit. Jangan mandi, ada orang mandi itu cuman ini doang nih. Ya, pala mah enggak. Mandi cuman biul gitu doang. Pala enggak dingin tanya. Enggak lah, semuanya badan. Sampai kepala-pala ubun-ubun tuh. Jangan sampai enggak terbasuh. Soalnya kalau enggak terbasuh daripada tubuhnya, badannya tersebut, sedangkan dia termasuk daripada wajib mandi besar, maka enggak sah mandinya. Terus apa saja, ya kan, yang harus diperhatikan? Fa ta'ahadul mawadhi'a allati yukhsha adam usulul ma'i ilaiha. Yang harus diperhatikan yaitu tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak sampainya air ke kulit. Apa saja tuh? Kal ibtaini, seperti 2 ketiak. Perhatikan tuh. Wal ma'ati fil batni, dan lapisan-lapisan perut. Ini kan kalau ngurut tuh soal lepet-lepetan gitu tuh. Ya. Itu perhatikan tuh. Iya. Kalau yang ya saya gitu ngelipet. Iya. Ketiak-ketiak sama tuh, ketiak nih. Perhatikan tuh. Jangan sampai mandi begini tuh. Yang enggak kena air, ini enggak kena air. Yang harus kena air. Harus perhatikan. Lipatan-lipatan perut, wal uzunain, kedua telinga, wa ma bainal fakhizain, dan kedua paha. Nih ini nih. Apa? Ini kan lipatan nih. Wa ma bainal ilyatain, dan paha belakang yang ada di bokong. Lipetan-lipetannya. Tuh. Jadi harus kena air semuanya itu. Di samping kita fardu mandi itu adalah niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Jadi lipat-lipatan itu harus kena. Jangan sampai terliwat. Jangan sampai terliwat. Ya kalau misalkan terliwat, berarti apa? Berarti ada anggota tubuh kita yang tidak tersiram dengan air. Kalau tidak tersiram dengan air sedikit saja, maka mandinya belum sempurna. Kalau mandinya belum sempurna, ada yang belum disiram, basuh, belum ada yang belum rata, maka ketika dia ibadah, sholat sebagainya, sholatnya tidak diterima karena dia masih membawa daripada hadas besar. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Al-Islam at-tamyiz, wallahu alam bisawab. Pada malam hari ini kita membahas tentang masalah mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi, dan furudul ghusli, fardu-fardu mandi. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun kita sudah paham. Saya yakin Bapak-bapak sudah paham, sudah mengerti, bahkan itu rutinitas kita kadang ya. Mau rutinitas kita sebagai rumah tangga yang sudah berumah tangga itu mah sudah itu mah Ustaz itu setiap hari ya, betul. Ya. Cuman tidak ada salahnya saya ulang-ulang kembali kita ngaji. Nah, kan kita bisa pindah dari awal. Ya, sapina awal, masalah taharah, masalah apa terus. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
terus diberikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan ghirah, semangat untuk selalu mencari ilmu, karena ilmu itu ya kan yang dapat menjadikan kita mulia derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu juga yang dapat menopang daripada ibadah kita. Kalau ibadah kita kendor-kendor, kita nggak mengerti, ilmu lah yang menopang tersebut. Ya. Ibadah tanpa dasar ilmu ditolak. Maka kalau kita ibadah harus didasari dengan ilmu. Maka Safinatun Najah yang kita bahas setiap 1 bulan sekali, mudah-mudahan, walaupun saya yakin bahwa Bapak sudah ada yang di pesantren, dulu pernah belajar, bahkan sekarang juga masih belajar. Ini maksudnya itu saya sudah paham. Kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang mendengar ilmu yang diulang-ulang, ya kan, dan dia merasa bosan dengan ilmu tersebut, maka ketahuilah bahwasanya dia bukan min ahli ilm, bukan termasuk ahli ilmu. Jadi walaupun kita sudah tahu masa ilmu, kita bosan, itu kata Imam Syafi'i bukan termasuk daripada ahli ilmu. Tetap ilmu yang sudah diulang-ulang, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita sudah mendengar, diulang lagi gitu. Walaupun kita sudah paham dan mengerti, ya kan, tetap kita harus cinta kepada ilmu. Kenapa? Kalau kita min ahli ilmu, kata Imam Syafi'i, maka kita harus cinta dengan ilmu yang sudah diulang-ulang. Kadang ilmu yang diulang-ulang pun banyak yang masih kita ketinggalan, banyak ilmu-ilmu yang diulang-ulang pun banyak yang belum kita laksanakan dan sebagainya. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.